Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puja dan puji syukur saya ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari kelompok 1 pada hari ini. Salawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bu Baik Wahidah MPD selaku dosen pengampu MK Belajar dan Pembelajaran serta teman-teman kelompok yang telah membantu dalam pembuatan PPT hari ini. Untuk materi hari ini adalah konsep dan makna belajar. Apa itu konsep belajar? Nah, belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit atau tersembunyi. Teori-teori yang dikembangkan dalam konsep ini meliputi antara lain teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum, dan model-model pengembangan kurikulum. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar tersebut, individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah pertama, kognitif, kedua, afektif, dan ketiga, psikomotorik. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Menurut Jenge pada tahun 1984, belajar adalah sebagai suatu proses di mana suatu organisme merupakan perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Menurut Henry A. Garnet, berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. Kemudian, Lester D. Crow mengemukakan belajar ialah upaya yang memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Ada beberapa pendapat mengenai belajar. Yang pertama, belajar menurut pandangan Skinner. Belajar menurut pendapat B.F. Skinner pada tahun 1958 adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Jadi, belajar ialah suatu perubahan dan kemungkinan dan peluang terjadinya respon. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dan pendidikan adalah meramal dan mengontrol tingkah laku dan menganggap reward atau reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Skinner membagi dua jenis proses dan proses belajar yakni pertama, response-respondes atau dan operant conditioning. Kemudian ada belajar menurut pandangan Robert M. Gagne. Belajar menurut Robert M. Gagne adalah proses yang kompleks. Sejalan dengan itu, menurut Robert M. Gagne pada tahun 1970, belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan hasil belajar merupakan kapabilitas. Timbulnya kapabilitas disebabkan oleh pertama, stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan yang kedua adalah proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Dengan demikian, dapat ditegaskan, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang merubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru. Kemudian ada pengertian belajar menurut pandangan Piaget. James Piaget berpendapat ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhan kognitif anak. Pertama adalah proses assimilation. Dalam proses ini disesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru itu dengan apa yang telah ia ketahui dengan mengubahnya bila perlu. Kemudian yang kedua adalah proses accommodation, yaitu anak menyusun dan membangun kembali atau mengubah apa yang telah ia ketahui sehingga informasi yang baru ini dapat disesuaikan dengan lebih baik. Ada 3 aspek perkembangan intelektual yang diteliti oleh James Piaget, yaitu pertama adalah struktur
Pertama adalah struktur, yaitu adalah hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan berpikir logis anak. Kedua, isi, yaitu pola perilaku anak yang khas dan tercermin pada respon yang diberikan terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, fungsi, yaitu cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Kemudian ada pengertian belajar menurut pandangan Carl R. Rogers. Menurut pandangan Carl R. Rogers, praktek pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. Alasan penting guru memperhatikan prinsip pendidikan pembelajaran adalah pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan wajar dan dalam belajar. Kemudian kedua, yaitu siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, pengorganisasian bahan pengajar berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Kemudian yang keempat adalah belajar yang bermakna bagi masyarakat modern. Dan yang kelima, belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dan dengan proses belajar. Kemudian yang keenam adalah belajar mengalami atau experiential learning dapat terjadi bila siswa mengevaluasi diri sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah belajar mengalami penuntutan keterlibatan siswa secara penuh dengan sungguh-sungguh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayulita Rizky Adiwinanda. Di sini saya akan menjelaskan belajar menurut pandangan Benjamin Bloom. Menurut Benjamin Bloom, keseluruhan pendidikan itu dibagi atas hierarki atau taksonomi menjadi 3 kawasan, yaitu terdiri dari 1, domain kognitif. Domain kognitif ini mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan. Ini terdiri dari pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Kemudian ada pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan menangkap makna atau arti suatu hal. Kemudian ada penerapan. Penerapan yaitu kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata. Kemudian ada analisis, yaitu kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Kemudian ada sintesis. Sintesis ini yaitu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan yang berarti. Yang terakhir ada penilaian, yaitu kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua ada domain afektif. Ini mencakup kemampuan emosional dalam mengalami sesuatu. Terdiri dari kesadaran, yaitu kesadaran kemampuan untuk ingin memperhatikan suatu hal. Kemudian ada partisipasi, yaitu kemampuan turut serta dalam suatu hal. Selanjutnya ada penghayatan nilai, yaitu kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya. Kemudian ada pengorganisasian nilai, yaitu kemampuan untuk memiliki sistem nilai yang ada dalam dirinya. Kemudian ada karakterisasi diri, yaitu kemampuan untuk memiliki pola hidup di mana sistem nilai ini terbentuk dalam dirinya mengawasi tingkah laku. Kemudian yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini kemampuan motorik mengingat dan mengkoordinasikan gerakan. Ini terdiri dari gerakan refleks, yaitu tindakan tak sengaja dalam menjawab suatu perangsang. Kemudian ada gerakan dasar, yaitu kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan terbentuk dari kombinasi gerakan refleks. Kemudian ada kemampuan perseptual, yaitu kemampuan menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang tepat. Kemudian ada jasmani, yaitu kemampuan melakukan gerakan-gerakan canggih dan rumit dengan tingkat efisiensi tertentu.
Kemudian ada komunikasi non-disruptif, yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan isyarat gerakan badan. Kemudian taksonomi Bloom ini menjelaskan tentang kualitas pendidikan. Itu dia menjelaskan tujuan pendidikan yaitu perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ditegaskan bahwa belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup sebagai pribadi masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Belajar menurut pandangan Jerome Bruner. Bruner beranggapan bahwa semua interaksi kita dengan alam melibatkan kategori-kategori yang dibutuhkan bagi memfungsikan manusia. Bruner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean. Berbagai kategori-kategori saling berkaitan sedemikian rupa. Setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam. Nah, dengan model ini, belajar baru dapat terjadi. Dengan kategori, suatu cara yang baru atau menambahkan kategori-kategori baru. Anak sebagai sosok yang mampu memecahkan masalahnya sendiri secara aktif, yaitu dengan mengingat, memecahkan masalah, berbuat kreatif, dan lain-lain. Perubahan ini termasuk belajar, sedangkan istilah pengalaman membatasi macam-macam perubahan perilaku yang dapat dianggap mewakili belajar. Teori disiplin mental. Teori ini menganggap bahwa belajar yaitu mental siswa didisiplinkan atau dilatih. Dalam mengajar siswa membaca misalnya, guru pengikut teori ini melatih otot-otot mental siswa dengan cara guru akan memberikan kata-kata yang diinginkannya dengan menggunakan kartu-kartu di mana tertulis setiap kata itu. Dan setiap hari akan diberikan sebuah tes. Menurut rumpun psikologi, teori disiplin mental ini, individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Jadi belajar adalah mengembangkan diri dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi individu. Jadi belajar dalam teori ini adalah mengusahakan adanya tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya pada kesadaran individu. Hal yang berkaitan dengan tanggapan ini diperoleh melalui pemberian bahan yang sederhana dan menarik, dan kemudian memberikannya sesering mungkin. Teori behaviorisme. Teori ini bersifat molekuler karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul. Ciri dari teori ini adalah yang pertama mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua bersifat mekanis. Yang ketiga menekan peranan lingkungan. Yang keempat meningkatkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima menekan pentingnya latihan. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara perangsang jawaban atau stimulus respon sebanyak-banyaknya. Siapa yang menguasai hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai atau berhasil dalam belajar. Nah, pembentukan hubungan stimulus respon ini dilakukan melalui ulangan-ulangan. Dengan demikian, teori ini memiliki kesamaan dalam cara mengajarnya dengan teori psikologi daya atau Herbartisme. Tokoh yang terkenal mengemukakan teori ini adalah Trondijk. Ia mengemukakan ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan. Yang ketiga, belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Prinsip belajar dari teori behaviorisme ini yang dikemukakan oleh Harley dan Davis. Yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil, sehingga hanya perlu memberikan satu respon
tertentu saja. Yang ketiga, tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung, sehingga siswa dapat segera mendapatkan respon yang diberikan betul atau tidak. Yang keempat, perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon, apakah bersifat positif atau negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori kognitif Gestalt-Villette. Teori kognitif dikembangkan oleh para ahli psikologi kognitif, bahwa yang utama pada kehidupan manusia adalah pengetahuan, bukan respons. Teori Gestalt ini lahir di Jerman pada tahun 1912, dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Dari pengamatannya, ia menyelesaikan penggunaan metode menghafal di sekolah dan menghendaki agar murid belajar dengan pengertian bukan hafalan akademis. Adapun Wolfgang Kohler yang meneliti tentang insight pada simpanse, yaitu mengenai mentalitas simpanse di Pulau Canary yang memperkembangkan psikologi Gestalt. Kohler menyatakan bahwa belajar serta mencapai hasil adalah proses yang didasarkan insight. Kecuali itu, pengamatan menurut psikologi elemen berlangsung dari bagian-bagian menuju keseluruhan. Sedangkan psikologi Gestalt berpendapat bahwa pengamatan adalah bersifat totalitas. Kesan pertama pengamatan adalah totalitas atau keseluruhan bagian-bagian, barulah muncul kemudian secara analisis. Kurt Koffka menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum pengamatan, dan Kurt Lewin yang mengembangkan suatu teori belajar. Dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial, Lewin memberikan peneranan yang lebih penting pada motivasi dari reward. D. Makna dan ciri belajar. Secara singkat dari berbagai pandangan itu oleh Syamsuddin Makhmon dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan perubahan dalam konteks belajar itu dapat bersifat fungsional atau struktural, materi dan behavioral, serta keseluruhan pribadi, Gestalt atau sekurang-kurangnya multidimensional. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hilgard dan Bauer yang mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, makna dan belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Karakteristik perilaku belajar ini dilihat dari sudut psikologi pendidikan, disebut juga prinsip-prinsip belajar. Berkaitan dengan konsep perubahan dalam konteks belajar itu dapat bersifat fungsional atau struktural, material, behavioral, serta keseluruhan pribadi. Secara singkat dijelaskan bahwa 1. Belajar merupakan perubahan fungsional. 2. Belajar merupakan pelayanan materi pengetahuan. 3. Belajar merupakan perubahan perilaku dan pribadi secara keseluruhan. Pemahaman terhadap berbagai teori belajar diperlukan untuk para pendidik agar melaksanakan tugasnya secara profesional. Chaplin menegaskan bahwa belajar adalah 1. Perolehan dari sebarang perubahan yang relatif permanen dan tingkah laku sebagai hasil dan praktek. 2. Proses mendapat reaksi-reaksi sebagai hasil dari praktek dari latihan khusus. Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa 1. Pertambahan materi pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan prinsip hukum atau kaidah, prosedur atau pola kerja atau teori sistem nilai-nilai dan sebagainya. 2. Penguasaan pola-pola perilaku kognitif. Proses berpikir
mengingat atau mengenal kembali perilaku efektif, sikap-sikap apresiasi, penghayatan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip belajar. Belajar menurut teori psikologi asosiasi adalah proses pembentukan asosiasi atau hubungan antara stimulus yang mengenai individu melalui penginderaan dan respons yang diberikan individu terhadap rangsangan tadi dan memperkuat hubungan tersebut. Ada berbagai prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu 1. Law effect, yaitu bila hubungan antar stimulus dengan respons terjadi dan diikuti dengan keadaan yang memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. 2. Spread of effect, yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan, tetapi kepuasan mendapat pengetahuan baru. 3. Law of exercise, yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat dengan latihan dan penguasaan. Sebaiknya hubungan itu melemahkan jika dipergunakan. Law of readiness, yaitu bila satuan-satuan dalam sistem syarat telah siap berkomunikasi dan hubungan itu berlangsung, maka terjalinnya hubungan itu akan memuaskan. Law of primacy. Syarat agar peserta didik berhasil belajar. Agar peserta didik dapat berhasil belajar, diperlukan persyaratan tertentu antara lain seperti dikemukakan berikut ini. 1. Kemampuan berpikir tinggi bagi para siswa. Hal itu ditandai dengan pikiran kritis, logis, sistematis, dan objektif. 2. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran. 3. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai potensi. 4. Menguasai bahan-bahan dasar diperlukan untuk meneruskan pembelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya. 5. Menguasai salah satu bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bagi siswa yang telah memenuhi syarat itu. 6. Stabilitas psikis atau tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan seksual. 7. Kesehatan jasmani. 8. Lingkungan yang tenang. 9. Kehidupan ekonomi yang memadai. 10. Menguasai teknik belajar di sekolah atau di luar sekolah. Belajar dalam suatu bidang tidaklah menjamin dalam bidang yang lain. Misalnya, guru pada suatu kursus perkembangan suatu keterampilan dan tingkat yang tinggi dengan membagi-bagi personel dalam kelas laboratorium atau ruang-ruang kelas. Tapi dia mungkin tidak berminat untuk mengusahakan agar keterampilan ini dilengkapi dengan berbagian-bagian belajar atau tidak dapat diperoleh. Belajar tidak terjadi dalam artian yang lebih luas. Padahal belajar adalah tentang perubahan kelakuan seorang individu bila mana sedang mengerjakan suatu dalam suatu tertentu. G. Cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik secara umum menggambarkan bahwa 1. Belajar secara efisien atau mampu ditetapkan pada
komitmen yang tinggi untuk memenuhi waktu yang telah diatur, mampu mengatur keuangan, rajin melaksanakan tugas-tugas belajar sungguh-sungguh, menghadiri pembelajaran, datang ke sekolah selalu tepat waktu, cahaya ruang belajar yang cukup dan lingkungan yang tenang, menyusun catatan pembelajaran lengkap dengan rapi, dan tersedia buku pembelajaran baik dan cukup di sekolah atau di perpustakaan. 2. Mampu membuat berbagai catatan yang selalu mencatat pembelajaran tertib dalam membantu catatan. 3. Mampu membaca, yaitu mampu memahami isi bacaan dari mata pembelajaran, mampu membaca catatan bagi siswa tertentu. Mata pembelajaran yang dibaca lama tersimpan dan dalam ingatan satu tahun. Mana yang perlu dihafal, mana yang tidak. Lama banyaknya membaca dan membaca utuh bukan berbagian-bagian. 4. Sikap belajar, yaitu belajar sebelum atau sesudah mengikuti mata pembelajaran. Hal strategi mempelajari buku teks. Salah satu hal yang penting dalam belajar adalah membaca buku teks yang berisi tulisan materi pembelajaran untuk dibaca, baik berupa buku paket maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan mata pembelajaran. Kaitan secara spesifik direncanakan untuk memahami teks tersebut. Metode SQR. Metode membaca buku teks tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar untuk semua mata pembelajaran. Dimulai dengan melakukan survei, yaitu menjelajahi seluruh buku yang tersedia di perpustakaan dan tempat lainnya yang berkaitan dengan mata pembelajaran, dengan menelusuri daftar isi, bab demi bab, gambar, tabel, dan kesimpulan. Hasil survei tersebut memutuskan buku mana saja yang sesuai dengan mata pembelajaran. Buku ini dijadikan sebagai buku wajib maupun buku pendukung. Dalam pendukung mata pembelajaran dilanjutkan dengan melihat tulisan, mengerti atau dapat menuliskan apa yang tertulis itu dalam menggunakan pendekatan. Dalam menggunakan pendekatan SQR, membaca yaitu membaca bertujuan. 2. Menangkap gagasan isi buku dalam pelajaran. 3. Membaca dengan mata pembelajaran dan pikiran yang tenang. Pikiran tenang, tidak hanya komit. 4. Latihan mempercepat waktu belajar. 5. Membaca menurut urutan pikiran dan pembelajaran. 2. Mengumpulkan istilah dan pengertian yang berkaitan dengan mata pembelajaran yang dipelajari.